Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihil kirami juwarihi fi darin na'im, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah atau amal soleh kita ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Yang dimana kitab tafsir yang akan kita bahas adalah kitab Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim. Ya, kitab ini dikarang atau ditulis atau disusun oleh para ulama ahli tafsir Saudi Arabia. Ya, lalu kemudian sebelum kita memulai kepada pembahasan Al-Fatihah ayat pertama, ya pertanyaannya adalah apakah Al-Fatihah ayat pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Adapun yang pertama adalah para ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml ayat ke-30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang juga disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian perbedaan pendapat para ulama adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari setiap surat Al-Quran. Ya, jadi Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah juga ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan semua ayat-ayat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Ini pendapat yang dikemukakan diantaranya oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, bahkan beliau mengatakan apabila kita tidak memulai surat-surat Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah meninggalkan 113 ayat Al-Quran, ya, kecuali tadi dalam surat At-Taubah. Lalu kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari dua surat, yaitu surat An-Naml ayat 30, lalu kemudian surat Al-Fatihah ayat pertama. Ini pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga oleh Imam Syafi'i di antara pendapatnya. Lalu kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat di antaranya mazhab Abu Hanifah, di mana mereka berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim hanya termasuk bagian surat An-Naml ayat 30 tadi, tidak termasuk dari surat-surat Al-Quran yang lain, ya, juga tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Artinya Al-Fatihah ayat pertama itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir adalah yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan pendapat ini dijelaskan banyak oleh para ulama. Di antaranya adalah penjelasan yang paling, menurut saya yang paling detail, yang paling lengkap adalah apa yang dibahas oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ya, beliau menyebutkan bahwa menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang tiga tadi, lalu kemudian juga beliau lebih condong kepada pendapat yang ketiga, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan di antara argumen yang paling kuat adalah bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah, aku membagi Al-Fatihah baini wa baina abdi nisfain, antara diriku dan hambaku menjadi dua. Idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seorang hamba memulai Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak atau baca sendiri pembahasan lengkapnya, pembahasan detailnya. Di situ dibahas dengan panjang lebar dari segi logika, dari segi athar, dan juga dari segi dzauqul arabi, dari segi perasaan bahasa Arab. Ya, lalu kemudian pembahasan yang akan kita mulai adalah pembahasan tafsirnya.
Ya, yang pertama kita mulai dari min maqasidis surah. Dari maksud-maksud surat Al-Fatihah ini. Ya, yang pertama adalah tahqiqul ubudiyatil khalisati lillahi ta'ala. Adalah membenarkan ibadah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan ibadah ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masuk kepada tafsirnya. Yang pertama, summiyat surat Al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Ya, disebut surat ini adalah surat Al-Fatihah adalah karena kitab Allah dimulai dengannya. Itu dimulai dengan Al-Fatihah. Jadi ketika kita membuka mushaf, ya mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah. Lalu kemudian wa tusamma ummal Qur'an listimaliha ala mawdu'atihi. Kenapa juga Al-Fatihah itu kan banyak namanya ya, tadi diantaranya namanya adalah as-salah. Qasamtus salah baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi nama Al-Fatihah itu banyak, diantaranya adalah as-salah, diantara juga adalah Ummul Quran, diantaranya juga Fatihatul Kitab. Ya. Dan kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena pembahasannya menyeluruh. Ya, pembahasannya lengkap. Ya, mencakup yang pertama min tauhidin lillah, mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadah, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tulisan yang lain atau dalam cetakan yang lain ya, disebutkan bahwa isyarah ilal qasas atau isyarat kepada kisah-kisah. Ya, isyarat kepada kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani dan Yahudi. Maghdub Yahudi, ad-dhalin adalah Nasrani. Ya, jadi berisyarat kepada kisah-kisah. Ya, lalu kemudian wa ghairi dzalik, dan juga pembahasan yang lain. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an, dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung ya di dalam Al-Qur'an. Wa hiya sab'ul mathani. Ya, dan Al-Fatihah ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Meskipun para ulama ada yang berpendapat bahwa 7 yang diulang-ulang artinya ya 7 surat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah sampai surat Al-Anfal. Akan tetapi dalam kitab ini Sab'ul Masani adalah yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang, karena memang kita berulang kali membaca Al-Fatihah dalam salat-salat kita. Lalu kemudian tafsir Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, yang di sini ditetapkan sebagai ayat pertama dalam Al-Fatihah. Jadi meskipun para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas mushaf yang kita miliki bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam Al-Fatihah. Meskipun justru padahal jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi ini menunjukkan bahwa para ulama tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah Bismillahi abda'u qira'atal Qur'ani musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bidzikrismih. Dengan menyebut nama Allah, abda'u qira'atal Qur'an. Aku memulai membaca Al-Quran, musta'inan bihi ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta keberkahan dengan menyebut namanya. Jadi ketika kita memulai baca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti itu termasuk dari seluruh ayat atau surat, seluruh awal surat dalam Al-Quran, tapi kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya tersebut. Lalu kemudian waqad tadammanat al-basmalatu salasatan min asma'illahil husna. Ya, dan basmalah itu mencakup 3 dari 3 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah yang pertama adalah Allah, ya jelas. Allah itu adalah ya al-ma'budu bihaqqin. Ya, Allah itu adalah yang diibadahi dengan benar. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus, yang tidak ada hamba yang dinamai dengan nama tersebut. Jadi nama Allah itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Lalu kemudian nama Allah yang kedua adalah nama Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Fahuwa rahmanu bidzatihi. Ya, yaitu adalah nama Ar-Rahman sendiri artinya rahmat Allah yang maha luas. Ya, rahmat Allah yang maha luas, dan Allah maha merahmati dengan zatnya. Lalu kemudian nama yang ketiga adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim sendiri adalah artinya atau maksudnya Dzur Rahmatil Wasilah, adalah rahmat Allah yang menyeluruh. Ya, apa yang dimaksud dengan menyeluruh? Fahuwa yarhamu bi rahmatihi may yasha min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya atau merahmati makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki.
Artinya tidak semua makhluknya. Tapi di sini wa minhum, di antara mereka adalah al-mu'minun. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman min ibadihi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nama Allah sendiri, bismillahirrahmanirrahim, nama Allah sendiri adalah nama Allah yang paling khusus. Lalu kemudian nama Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah maha luas rahmatnya kepada seluruh hambanya. Baik itu hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking luasnya rahmat Allah, Allah memberikan nikmat kepada seluruh hambanya yang beriman maupun tidak. Itu dari nama Ar-Rahman. Adapun dari nama Ar-Rahim adalah menunjukkan bahwa Allah merahmati hamba-hamba Allah yang khusus, yang Allah kehendaki, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman saja. Di antaranya juga disebutkan dalam surat Al-Mulk sebagaimana yang sudah kita hafal, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk tadi menceritakan tentang atau memerintahkan kita melihat tentang burung, bahwasanya burung itu bisa mengepakkan sayapnya, kata Allah tidak ada yang bisa menahan burung itu bisa terbang kecuali Allah yang Maha Rahman. Jadi ketika rahmat Allah yang menyeluruh kepada seluruh hambanya, bahkan termasuk hewan, Allah menggunakan kata atau namanya yang Ar-Rahman. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Ar-Rahim, itu hanya kepada hamba-hambanya yang khusus. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabarkan kepada hamba-hambaku, ya, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya yang Ar-Rahim, ya, atau yang diartikan sebagai Maha Penyayang, artinya Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala khusus kepada ibadi, kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut mungkin penjelasan tentang surat Al-Fatihah ayat pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari berikut. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.